Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kajian kami Majelis Taklim Cahaya Surgawi. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari ke-21 ya Pak ya. Insya Allah kita masih diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi sampai akhir Ramadan, dan insya Allah kita masih dapat berkahnya sampai sisa usia kita. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini Alhamdulillah Pak Ustadz Arifin sudah bergabung bersama kita, dan topik kajiannya hari ini adalah mengukur ketakwaan. Ini cocok banget ya Pak ya untuk masa-masa kita untuk masuk ke dalam masanya itikaf 10 hari ini, mengukur ketakwaan kita. Pak, untuk mempersingkat waktu mungkin saya bisa minta tolong Pak Ustadz untuk membuka baca doanya Pak, dan kita langsung masuk ke dalam kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibikal Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur alhamdulillah tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Tahu Bu Dewi di unmute aja semua, jadi nggak ganggu. Tuh Mas Jumal bikin saya co-host, nanti saya sambil ceramah, saya sambil ngatur. Kalau nggak bisa ngatur, di mute semua ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita bersyukur tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Itu kan memang semua pujian milik Allah, itu kita mendapatkan ketakwaan. Karena untuk mengucapkan alhamdulillah sangat mudah. Anak kecil pun, anak saya yang paling kecil pun mampu mengucapkan alhamdulillah. Tapi kadangkala kita susah merasakan hati kita betul-betul segala puji milik Allah, tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Semua pujian milik Allah. Maka malu rasanya menunjukkan who am I. Malu rasanya kita menjadikan diri kita inilah aku. Kenapa? Karena memang semua pujian milik Allah Azza wa Jalla. Maka itulah gambaran orang-orang bertakwa. Wa tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal 'aqibatul muttaqin. Subhanallah. Itulah surga yang kuciptakan begitu indah. Oke, dan surga. Aku ciptakan untuk siapa? Untuk orang-orang bertakwa. Kata-kata untuk orang-orang bertakwa ini menunjukkan bahwa wal aqibatul lil muttaqin, memang itu tempatnya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan siapa orang bertakwa. La yuridun. La yuridun itu tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan. Kadang-kala orang menunjukkan who am I. Wah, ini saya punya harta. Oh, ini saya punya mobil. Rubicon, gitu kan. Oh, ini saya punya rumah mewah. Oh, ini saya punya. Nah, ini gambaran orang tidak bertakwa. Kenapa? Karena kata-kata alhamdulillah hanyalah di lisan, bukan di hati. Sementara takwa adalah di sini. Kita akan ukur nanti. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, kita bersalam salat bukan hanya di lisan, salawat, tapi di hati kita. Betul-betulkah kita mengucapkan, ya Allah, memang Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, suri tauladan kita. Gerak-geriknya harus kita ikuti, namanya disebut dengan ittiba, mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ini yang harus kita bangun. Bagaimana kita meyakini bahwa Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang wajib sebagai orang Muslim tunduk apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ikuti, terima.
Menerima tunduk itu namanya Islam, muslimun. Wa ma nahakum anhu fantahuhu. Apa yang dilarang oleh Allah, maka ya udah kita ikutin. Nah ini, mampukah kita meyakini salat bukan hanya di lisan, tapi betul-betul di dalam hati kita, ya Allah, memang Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, dan kita ikuti. Nah, mengikuti dengan kesadaran tinggi itu yang disebut dengan takwa. Kadang-kala kita main tawar-menawar, tuh masih banyak menawar apa? Aduh, kayak ini oke, yang ini oke, yang ini enggak lah. Gitu. Kadang-kala begitu. Yang ini oke, yang ini enggak. Nah, yang ini oke, yang ini enggak, gimana ceritanya? Karena Anda tidak menyadari bahwasanya memang hidup wajib ittiba, merasakan cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta itu di dada, merasakan cinta kepada Rasulullah SAW. Inilah yang harus kita bangun. Jadi takwa itu dahsyat. Takwa itu dahsyat. Saya akan gambarkan beberapa analogi. Kita berikan analogika supaya kita ngerti, oh ini takwa, oh ini saya belum takwa, oh saya masih jauh dari takwa. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu, insya Allah SWT kita akan bahas ini semua. Baik, kita sudah membahas tentang takwa itu adalah ma'iyatullah. Kita sudah bahas. Takwa adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa. Maka itu kata-kata rasa itu di dalam dada, bukan di lisan. Rasa itu di dalam dada. Di dalam dada kita merasakan, ya Allah, I love you, tapi perilakunya tidak menunjukkan cinta pada seorang. Saya cinta orang tua saya, tapi ada orang durhaka sama orang tuanya. Saya cinta orang tua saya, tapi kenapa disuruh orang tua nggak mau? Kadang-kala kita lupa, cinta itu harus menunjukkan perilaku. Jangan sampai cinta itu tidak menunjukkan perilaku. Nah, kita cinta Allah, itulah takwa. Bagaimana? Karena pada dasarnya takwa itu menjaga dan memelihara. Menjaga dan memelihara itu harus ada rasa cinta. Saya mencintai anak saya, maka saya jaga anak saya. Saya mencintai rumah saya, maka saya jaga rumah saya. Saya mencintai harta saya, maka saya jaga. Saya mencintai mobil saya jaga. Saya kasih alarm supaya nggak hilang. Nah, rasa cinta inilah kita potret. Apakah Anda betul-betul ada rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Nah, kalau kita cinta Allah, di dalam waktu bersamaan kita takut Allah benci kita. Sebelumnya kita sudah bahas ya, paradigma takwa, bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu itu dengan ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Takwa itu rasa kebersamaan dengan Allah, ma'iyatullah. Kalau Anda rasa bersama Allah, Anda takut. Sah. Kalau cinta Allah namanya ridha. Itu selalu kita ungkapkan setiap malam. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Cara cinta nih, ya Allah aku minta ridha Engkau, cinta Allah. Wal jannah, kita juga minta akhirat. Akibat perbuatan ini semua namanya surga. Dan neraka ada surga. Yang kita takuti, wa na'udzubika min sakhatika, murka Engkau. Kita takut Allah marah. Min sakhatika wan nar, dan api neraka. Jadi takwa itu Allah, akibat perbuatan akhirat. Allah akhirat. Allah akhirat. Allah akhirat. Dua pondasi tak. Ya. Jadi kalau kita mengukur rasa cinta kita pada, lihat bagaimana kita mengejar ibadah-ibadah sunnah. Subhanallah. Maka itu dilatih untuk mengejar ibadah sunnah. Dengan apa? Dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berzikir, apapun amal ibadah. Baik kesalahan individu vertikal kita, kesalahan individual vertikal kita seperti kita berzikir, kesalahan individual vertikal kita banyak-banyak salat sunnah, atau kesalahan sosial horizontal kita banyak sedekah. Maka ada istilah zakat, itu hukumnya wajib. Maka diwajibkan zakat.
Ada zakat harta, ada zakat makanan. Zakat makanan namanya zakatul fitri. Fitri. Orang Indonesia bilang fitrah, padahal fitri yang benar, zakat fitri. Jadi kesolehan individual vertikal tidak cukup, harus ada kesolehan sosial horizontal. Orang berkata, tangan saya, bapak-bapak, ibu, lihat tangan saya, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah di dalam waktu yang bersamaan. Dia merendahkan dirinya. Selalu saya ulang-ulang. Kalau saya dari Jakarta menuju ke timur, yaitu ke kota Surabaya. Atau saya dari Jakarta menuju ke barat, yaitu ke kota Padang, Sumatera Barat. Baik Anda ke timur atau ke barat, semakin saya ke Surabaya, semakin harusnya jauh dari Jakarta. Semakin titik di barat, semakin jauh. Karena kita kota, semakin jauh kota Surabaya, semakin jauh kota Jakarta. Kalau Anda ke arah barat, maka yang semakin jauh adalah timur. Kalau Anda ke timur, maka semakin jauh adalah barat. Kalau kita naik pesawat, semakin tinggi naik pesawat ya, maka yang di bawah, yang tadinya besar menjadi kecil. Rumah sebesar apapun, taruh kita di hall, di ruangan pertemuan, ya kita melihat besar sekali, atau masjid besar sekali nih. Terus Anda naik helikopter atau naik pesawat, semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, semakin Allah Maha Tinggi. Rasulullah SAW ditanya di manakah Allah. Bukan berarti menunjukkan Allah itu di atas dalam arti tempat. Karena Allah yang menciptakan tempat dan waktu. Maka sang pencipta tidak bisa diikat dengan tempat dan waktu. Karena tempat dan waktu adalah ciptaan Allah. Nah, mungkin orang bikin onde-onde, tiba-tiba treng, dia di dalam onde-onde, di dalam. Nggak mungkin. Kira-kira gitulah, hanya gambaran saja. Supaya memudahkan mencernanya. Maka ketika takwa la'allakum tattaqun, takwa adalah rasa kebersamaan dengan Allah, maka semakin kita dekat dengan Allah, semakin mengecilkan who am I dan semakin membesarkan who is Allah, man rabbuka. Ketika kita nanti Bapak Ibu insyaallah, ketika kita nanti di dalam kubur, akan semua. Tidak ada lagi pride, harga diri. Jangankan itu. Di dalam kubur kita tidak pernah ditanya siapa nama engkau. Man ismuka, man ismuka. Tidak. Apakah jabatan engkau? Tidak. Hartamu sebanyak apa? Tapi man rabbuka. Siapakah Tuhan? Maka orang bertakwa ketika dia di dalam kubur, dia mudah mengucapkan Allah. Kenapa? Ketika dia di atas tanah, ketika dia berjalan di punggungnya bumi, di atas tanah, dia membesarkan Allah saja. Dihina orang, dicaci maki orang, katanya begini, katanya difitnah. Si fulan begini, si fulan. Dia tahu orang yang bertakwa. Dalam segala hal dia tenang. Kenapa? Karena dia mengecilkan dirinya. Bukan manusia menghina, fitnah. Dia tenang. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu yang cinta Allah. Hanya orang yang berilmu hanya takut pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini mansub. Yakhshallaha. Yang ditakutkan hanya Allah. Itulah orang yang berilmu. Ini hanya ilustrasi. Ada 3 jalan, 3 gang. Si A, si B, si C. Ini berandai-andai. Ilustrasi saya. Nanti kita melihat surat Al-Imran. Ini ilustrasi dari saya. Saya ngasih ilustrasi supaya kita bisa ngukur. Ngukur apa? Ngukur kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ngukur keyakinan tawakal kita pada Allah.
rasa kebersamaan dengan Allah itulah takwa. Ya. Oke. 3 jalur ini. Si A masuk gang, ini berandai-andai, ini hanya ilustrasi. Di gang itu banyak orang yang menghina, mencaci maki. Suaranya jelas. Berandai-andai dia sebutlah binatang-binatang, dasar kamu zebra, dasar kamu gajah. Ada binatang lain lah. Berandai-andai. Kemudian si A ini marah di dalam gang. Dimaki-maki lagi. Terbakar hatinya, pikiran terbakar. Wajahnya merah. Sampai ujung gang itu udah terbakar dari ujung rambut, ujung kaki, mau berantem. Kenapa? Karena hinaan itu semua. Si B masuk gang, dihina, dicaci maki. Dia sedih, dia nggak marah tapi waduh, hancur aku, aduh. Sampai ujung gang itu dia stres, nangis, nggak habis-habis. Sisi masuk dicaci maki, dia tenang. Dia marah, iya, tapi dia keep smiling ya. Sampai ujung gang itu dia tenang. Kok kamu bisa tenang, dihina? Masuk gang itu kan, mereka menghina saya, mencaci maki saya, ada Allah. Mereka menilai saya buruk, tidak apa-apa. Penilaian manusia bukan tujuan hidup. Itu mengukur takwa kita. Tilka darul akhirat. Tilka itu menunjukkan masa depan. Ini surah Al-Qasas. Surat 28. Tolong catat, gampang kok ingatnya. 2883. Gampang kan? 2883. Mudah diingat, sangat mudah. 2883. Ya. Surat Al-Qasas. Tilka itu maksudnya akhirat, nanti di akhir sana nanti. Tilka daruh itu surga. Saya angkat, saya muterin. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatul muttaqin. Itu surga, itu kesudahannya orang-orang bertakwa. Terminal akhirnya orang bertakwa. Itu surga, rumah tempat tinggal akhirnya orang-orang bertakwa. Mau orang seperti apa? La yuridu lidun. Tidak ingin merasa hebat. Keinginan pun tidak. Ingin aja enggak. Kok bisa gitu? Karena takwa itu dia menyadari paradigmanya semua ini milik Allah, bukan milik saya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Saya dihina, dicaci maki, tidak ada masalah. Difitnah seperti apa? Tidak ada masalah. Selama kita di jalan Allah, betapa banyak orang gelisah, ketakutan. Karena di jalan Allah, kenapa harus takut? Karena semuanya di dalam hatinya tidak ada Allah, hanya dunia. Subhanallah. Orang-orang gelisah karena dia menunjukkan who am I, inilah aku, ini penyakit hati. Orang bertakwa, alladzina lilladzina la yuriduna, yaitu untuk orang-orang yang tidak ingin. Uluwan, sombong, tinggi, angkuh. Dia tidak menunjukkan who am I, meninggikan dirinya. Fil ardi, selama hidup di bumi. Wala fasada, tidak berbuat kerusakan. Artinya tidak merusak aturan Allah. Karena merusak aturan Allah mesti merusak bumi. Dia sesuai dengan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dihina cimaki, kenapa tenang? Karena dia tidak melanggar aturan Allah. Sebaliknya betapa banyak orang yang tenang-tenang saja. Merasa aman saja padahal dia dalam kemaksiatan. Dia merasa tenang padahal dia melanggar aturan Allah. Ini namanya orang fasik. Bukan orang yang bertakwa. Mengukur ketakwaan di situ. Takut Allah atau takut manusia. Subhanallah. Orang tenang berbuat tidak ketahuan orang. Nanti ketahuanlah di akhirat. Mengukur ketakwaan kita, rasa bersama Allah sampai di mana. Maka itu ketika orang menghina, mencaci maki, mengkhianat, dia tenang. Sakit hati, iya, karena dia manusia bukan malaikat. Mari kita lihat gambaran orang-orang bertakwa di dalam surat Ali Imran
133, 134, 135, 136 dan seterusnya. Subhanallah. Kalau tadi surah Al-Qasas 2883, akhirat yaitu surga, memang itu kesudahannya. Akibat itu kesudahan. Maksudnya ujungnya orang bertakwa adalah surga. Siapa itu orang yang bertakwa? La yuridu. Mereka nggak ada keinginan merasa tinggi. Maka itu dia yang dibesarkan adalah Allah. Dicaci maki, dihina, dia tenang. Kenapa? Karena dia tidak pernah membesarkan diri. Semua nabi dan rasul mesti dihina. Tidak ada satu nabi pun dan rasul tidak dihina. Nabi Musa dihina, dicaci maki, rekayasa oleh Qarun. Dia ini berzina, cari orang perempuan yang cantik. Dia bayar oleh Qarun. Qarun itu hartanya banyak, maka ada istilah harta karun. Subhanallah. Baik, kembali lagi tadi kita membahas yaitu tentang orang bertakwa. Dalam surah Al Imran kita lihat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardhas samawat wal ardh. Hai orang-orang, sari'u, cepat bergegas. Sari'u itu maksudnya cepat-cepat. Fastabiqul khairat itu tidak boleh diterjemahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat itu harus diterjemahkan bergegaslah Anda dalam berbuat kebaikan, bukan lomba. Karena Islam tidak kenal lomba. Karena lomba itu dia senang di atas kesengsaraan orang lain. Wah, wasaru ila maghfiratin min rabbikum. Minta ampunan kepada Allah. Harus cepat, kita nggak tahu kapan wafat. Ya, kadang-kala kita tidak merasa berdosa, maka tidak beristighfar. Ini luar biasa. Orang salah tapi merasa benar. Kekerasan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, lanjutkan ayatnya. Wajjana ardhas samawati wal ardh. Luas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Nah, balik lagi. Kita mempersiapkan untuk orang bertakwa. Siapa sih orang bertakwa? Karena dia oleh Allah. Hati dan pikirannya merasa dipantau oleh Allah. Ini orang bertakwa. Jangan sampai kita tidur sudah sekian hari kita puasa, tapi tidak bisa mengukur apakah Anda ada rasa. Apakah Anda ada rasa? Apakah kita semua ada rasa di dalam hati dan pikiran kita? Oh, Allah melihat hati dan pikiran kita. Ada rasa itu nggak? Kalau ada rasa itu, Anda sudah mendapatkan ketakwaan. Maka orang yang bertakwa di dalam surah Imran 134, yunfiqun alladzi ada uang nggak ada produktif, dia sedekah. Walaupun pas-pasan, sedekah terus. Kenapa? Karena dia merasa bersama Allah. Oh, nanti duitnya habis, ada Allah. Dia kerja keras mencari nafkah karena Allah menyuruh itu. Jadi orang Islam itu tidak santai-santai, dia kerja keras of Allah. Allah menyuruh kita dengan sedekah pun namanya. Islam menyuruh kita kaya dengan haji dan seterusnya. Maka ada harta ke depan, ada Allah. Kegelisahan, ketakutan. Yunfiquna fis sarra, dalam keadaan lapang atau sempit, wadarra, sempit. Kata-kata produktif infak ini bukan harta. Pikiran Anda berinfak dengan harta kita, dengan Anda kerja. Tidak punya waktu saya memikirkan orang-orang mentawai. Saya infakkan waktu yang disebut. Kenapa? Saya punya duit, saya punya pikiran, saya punya waktu, saya punya fisik, saya naik gunung, itu berinfak. Tahu dari mana dari infak bukan hanya harta. Liufir. Dari harta, mimma atahullah. Sayangnya surat Talak ayat 7 ini, surat At-Talak ayat 7 ini diterjemahkan dari harta yang Allah berikan kepadanya. Kata-kata harta tidak ada. Ata, ma'ata, apa yang Allah berikan kepadanya. Tapi anehnya ayat selanjutnya, lanjutan ayat ini juga masih satu ayat. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba yang diberikan Allah kepadanya. Apapun yang diberikan Allah, itu baru nyambung. Padahal tadi juga harusnya juga apa yang Allah berikan. Berarti berinfak dari apa yang Allah berikan.
Pak Ustadz ini tolong begini. Oke, kita ke sana lihat. Oh ya. Subhanallah. Ini infak waktu kita, pikiran kita. Dia tetap berinfak. Maka walaupun hatinya sempit, dihina, dicaci maki, dia tetap produktif. Subhanallah. Ini penting sekali buat kita supaya kita ngerti kata-kata ini semua. Banyak orang tidak mengerti kata-kata infak. Subhanallah. Maka dia yunfiqun, mengeluarkan, dia produktif. Baik dalam keadaan lapang atau sempit. Baik dalam keadaan Anda punya harta atau tidak punya harta. Baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Baik dalam pujian manusia ataupun dalam keadaan hinaan manusia. Jadi ketika kita berinfak itu mengeluarkan apapun yang Allah berikan kepada kita. Nah, apapun ketika kita mempunyai apa yang Allah punya, kita diberikan oleh Allah apa? Saya ambil kertas dulu, kertas. Jadi saya akan menggambarkan infak itu seperti apa. Kertas apa saja ya. Sebentar saya mau kertas. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini supaya ngerti. Nafakun, nafak itu ini kertas ya. Saya putar ini. Ini selalu saya terangkan yang berkali-kali. Ini saya gulung, kertas ini saya gulung. Atau agak panjang sedikit. Nah, kelihatan ya. Ini kertas saya gulung. Ini gulungan kertas ini, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kertas. Ini nafak bahasa Arab, nafak gulung. Kayak pipa gitu ya. Itu bahasa Arabnya nafakun bahasa Arab. Nafakun kayak pipa. Nah, pipa itu kalau kita masuk goa, orang Indonesia bilang goa, terus ujungnya terus ada jalur keluar. Kita masuk sini, keluar di sini. Itu bukan goa dalam bahasa Arab. Itu nafak. Kalau ujungnya ketutup, tidak bisa keluar kecuali dari pintu kita masuk. Oh ini ditutup ya. Ini ditutup. Nah, kita masuk dari sini, gitu kan? Masuk dari sini, ini ditutup. Nah, berarti itu namanya ghar ataupun kahfun. Ini saya sayangnya nggak pakai green screen. Kalau pakai green screen bagus ya. Jadi kalau pakai saya green screen. Jadi saya akan coba buka dulu supaya jelas. Saya keluarkan dulu. Mohon maaf sebentar saja. Saya buang dulu ininya supaya kita lebih jelas. Nah, ya, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nafak bahasa Arab. Ini ada masuk, ini ada keluar. Lorong. Loronglah bahasa Indonesia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang Allah berikan dia infakkan keluar. Ini nafkah. Wa mimma razaqnahum, apapun yang diberikan rezeki, waktu, kesehatan, pikiran dikeluarkan. Berarti mengukur kita tuh takwa atau tidak sejauh mana kita mampu mengeluarkan apa yang kita miliki. Anda punya waktu, punya tenaga, punya pikiran, punya. Anda infakkan buat umat. Berarti baik dalam keadaan lapang atau sempit. Anda dalam keadaan senang atau tidak senang. Bahasa yang lain, serak atau enggak serak. Mood atau enggak mood. Anda produktif. Itulah orang bertakwa. Kalau tidak, berarti bukan karena Allah. Hilanglah Allah dalam hati kita. Kan ada istilah riya. Riya itu dia melakukan sesuatu karena manusia pamer. Woi, lihat nih sedekah saya. Woi, lihat sedekah saya. Riya itu kita tahu semua. Tapi jangan salah, Anda berhenti melakukan kebaikan itu pun riya. Karena berhentinya Anda karena manusia. Dan karena Allah. Subhanallah. Ini harus punya ilmu yang dalam. Jadi kenapa redaksi Al-Quran orang Al-Imran ayat 33, 133, 134. Mengukur ketakwaan kita kalau kita produktif terus. Mau dalam keadaan lapang atau sempit. Mau dalam keadaan mood, enggak mood. Senang atau tidak. Sedih atau tidak. Waktu awal-awal saya di Mentawai dihina, dicaci maki. Mohon maaf, ada binatang. Oh, saya lebih hina daripada itu kata-katanya. Oh iya, awal-awal dulu. Kan gitu, nggak mungkin saya sebut gitu. Dasar kamu zebra, nggak ada zebra gitu.
Oh, kalaulah binatang itu dia makan sagu kita, ini akan menguasai tanah kita, hati-hati dengan orang asing ini. Wah, berarti saya lebih hina daripada binatang itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah. Yunfiquna fis sarra wa dharra, dia tetap produktif baik dalam keadaan senang atau sempit. Baik dalam keadaan mood atau enggak mood, dia produktif. Kenapa? Karena yang dituju adalah iyyaka na'budu wa karena yang dituju itu Allah, bukan siapa-siapa. Ini yang harus kita paham. Nah, jadi infak itu dari ini nih ya. Ini tadi ini nafak namanya ya. Jadi Bapak Ibu sudah ngerti. Yunfiquna fis sarra. Dan ini lagi menghargai dia disukai. Oh ya, iya. Tahu dari mana? Redaksi Al-Quran. Ini penting sekali. Wal kadhiminal marah. Subhanallah. Ini redaksi Al-Quran. Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Orang bertakwa itu bukan berarti dia tidak marah. Dia bersabar, dia tahan. Sebetulnya dia udah berontak sih. Saya akan share kepada Bapak Ibu yang cinta Allah SWT supaya bisa. Ini gambarnya. Kelihatan nggak Bu Dewi? Udah kelihatan. Oke. Jadi infak itu kita harus ilmu bacanya. Oh, infak itu iya. Karena kalau Anda pahami infak hanya harta, wah, bertentangan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang lain. Yang kita wa mimma razaqnahum yunfiqun, kan kita hafal. Orang beriman adalah orang bertakwa hudalil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, dan ghaib hafal. Wa yuqimunas shalah, tahu mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum, dan apapun yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Anda punya waktu, Anda punya kelebihan, Anda punya jago dan bidang tertentu, diminta ini, oke. Sana Anda seorang arsitek, tolong dong gambarin masjid buat Mentawai. Siap Ustaz. Almarhum Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi, yaitu Bang Pendi. Ya. Dia tim kita yang meninggal sampai akhir hayatnya pun masih semangat untuk berbuat di aksi peduli bangsa. Dia bawa laptop. Sampai saya menetikan air mata. Ya. Saya mau coba. Ini karena apa? Padahal dia tidak mendapatkan insentif, tidak digaji sama sekali. Ini Pak Effendi, Masya Allah. Ternyata semua yang ada di Mentawai bangunan aksi itu dia gambar. Sangat luar biasa. Dan baru tahu saya dia punya uang hanya 30.000. Di dalam keadaan sempit tetap berinfak dengan ilmu. Subhanallah. Nah, inilah redaksi infakun. Berinfak. Infak bahasanya dia produktif buat orang lain. Baik dalam keadaan lapang atau baik dalam keadaan senang atau dihina, dicaci maki, di mood atau enggak mood. Subhanallah. Saya baru dari Sulawesi. Ya omongin begini. Saya enggak ngaruh. Tetap semangat. Karena pengalaman kita di... Lagi apa ini? Ibu Dewi, suaranya masuk. Astagfirullahaladzim. Bu Dewi, suaranya masuk ke sini lagi. Ngapain. Aduh. Mute all ini sebentar, udah mute all. Allahu Akbar. Masuk cucu Pak, cucu. Iya udah ketahuan kalau udah punya cucu. Ya balik lagi tadi. Ketika kita lihat redaksi Al-Quran mengukur ketakwaan, apakah Anda sudah bertakwa? Lihat apakah Anda posisi produktif dalam keadaan sempit atau lapang? Ya begitu. Wal kadhiminal ghaid. Ini menunjukkan lihat ad-dharra itu dalam keadaan nggak seneng, nggak suka. Dalam keadaan sempit. Ini udah kagak enak semua nih. Wal kadhiminal ghaid, menahan amarah. Tentu nggak enak. Berarti dia lagi dalam keadaan marah. Dia tahan. Jadi orang yang bertakwa itu menahan amarah. Bukan orang sabar itu nggak marah. Dia tahan tapi dia diam aja. Berarti sedang menghadap siapa? Menghadap orang yang tidak disukai. Yang tidak disukai karena apa? Saya tidak tahu. Anda kalau tidak menyukai gara-gara keinginan Anda, hati-hati. Anda boleh tidak menyukai asalkan dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jangan sampai berdasarkan hati kita. Maka itu hati-hati kita dalam menilai seseorang. Harus tabayyun. Oke, berarti ada si X menyakiti si A. Amarah tapi ditahan amarah. Kenapa dia mampu kadhim? Dia mampu menahan amarah. Kenapa dia mampu menahan? Menahan.
Karena ma'iyatullah, karena dia merasa bersama Allah. Tahu dari mana Ustaz bersama Allah? Ini kata-kata muhsin. Muhsin itu bersama Allah. Oke. Jadi dia mampu menahan amarah, amarah. Bukan hanya menahan amarah, dia maafkan yang menyakiti dia, dimaafin. Level takwa seperti ini. Tapi kalau Anda marah, nggak mau maafkan, dia masih keras, rontok amal ibadah kita. Allah biarin aja, ya terserah. Kan setiap orang menanggung masing-masing di akhirat kelak. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Hati-hati kamu, setiap orang akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Semua jiwa akan disempurnakan balasannya. Yang buruk dibalas dengan keburukan, yang baik dibalas, dan tidak ada satupun yang dicurangin, yang dizolimin, yang dikurangin. La tuzlamun. Tidak ada satupun yang kalian akan dikurangin, dizolimin. Maka itu dia merasa bersama Allah, dia bukan hanya menahan amarah, tapi dia memaafkan. Ini level yang tinggi, nih, memaafkan. Subhanallah. Itulah pentingnya ibadah dengan ilmu. Hanya dua hidup. Ikutin keinginan kita atau ikuti keinginan Allah. Membesarkan hati kita atau membesarkan keinginan Allah. Hanya itu. Mengikuti hawa nafsu kita, saya maunya begini, semuanya begini, menurut saya begini, atau menurut Allah begini, melihat, lihat tinggal dua. Hanya dua. Biarin. Oke, biarin. Kapan Anda akan tunduk? Ketika sudah menghadap Allah Azza wa Jalla. Itulah gambaran Firaun, nanti kita akan bahas. Jadi ini gambar orang mengukurnya, pertama kali dia produktif, berinfak produktif. Mau lagi mood, nggak mood. Mau lagi dapang atau sampit. Anda punya harta, berikan. Oke, gampang. Anda punya harta berinfak, gampang. Tapi tidak punya harta pas-pasan, tetap berinfak. Oh, kita bagikan. Sembako, apapun. Sama, Anda dalam mood, ketika mood kerja, oke. Nggak mood, tetap produktif. Itulah tingkatan takwa. Kenapa Anda tetap produktif? Anda disakiti, dihina. Saya tidak mau curhat di sini. Di Sulawesi, dihina, begini. Wah, ngeboy, jalan terus, semangat terus. Dimentai, kalau dimentai malah mau dibunuh saya. Dari amat lalaunya, anaknya Gadai, sama Lobi, sama orang mentai. Dan alhamdulillah mereka sekarang baik-baik. Coba dulu saya ladenin, saya hajar. Seperti gang yang pertama kan tadi gang 1, gang 2, gang 3 gitu kan yang tadi dia maki-maki hajar. Enggak, saya lebih pasrah kepada Allah. Tetap produktif. Karena orang mentawai itu, mohon maaf Bapak-Bapak, ketika kita berbuat kebaikan, Anda tidak akan mendapatkan apresiasi biasanya. Merasa dia memang harus dibantu. Tidak nama kalau kita kan enggak, terima kasih, matur suwun sangat, di sana enggak ada. Diuji betul kesabarannya. Tetap kita produktif, walaupun mereka perilakunya seperti itu. Itu karakter. Beda dengan suku Tawan. Suku Tawan di Sulawesi itu, Masya Allah, akhlaknya orang Sulawesi luar biasa. Nah, kembali lagi. Jadi kita tetap produktif. Yang kedua, walaupun kita dibikin marah, dia mampu menahan amarah. Kok mampu? Wa ma sabruka illa billah. Sekali-kali Anda tidak mampu membangun karakter sabar kecuali Anda merasa bersama Allah. Rasa bersama Allah inilah takwa. Kita sudah berapa hari puasa, ukur Anda merasa bersama Allah atau tidak. Dibikin marah saya, maafin. Oke, saya maafin. Bukan hanya enggak, maafkan. Enggak. Bukankah Anda setiap hari mengatakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni? Itu artinya apa? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Maafkanlah aku. Sementara orang salah menyakiti Anda tidak memaafkan. Terus di mana ibadah kita? Setiap malam. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Anda mau mendapatkan Lailatul Qadar, berzikirlah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya dekat dengan lampu, badan saya bercahaya. Saya dekat dengan AC, badan saya dingin. Saya dekat dengan api unggun, badan saya panas. Logik. Kalau Anda dekat dengan Al-Afu, Al-Karim, yang Maha Pemampun, fa'fu anni, maka ampuni aku. Kita pun memaafkan orang lain. Subhanallah. Mampukah? Ini enggak malah dendam. Malah boykot. Malah enggak mau ketemu. Malah menjauh. Ini takwanya dia. Berarti Anda bukan iya karena na'budu wa iya karena saya kepada Allah, iya manusia, na'budu wa iya. Saya dipengaruhi oleh manusia, maka saya begini. Labil sekali orang selain bertakwa. Subhanallah. Barulah dia mendapatkan, sudah memaafkan, baru dia mendapatkan cinta Allah. Yuhibbul muhsinin. Muhsin adalah
An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun fa innahu takun tarahu fa innahu yara. Selalu yang muhsin. Muhsin itu adalah orang yang merasa bersama Allah. Tahu dari mana? Hadis Jibril. Jibril yang mengajarkan Rasulullah SAW tentang ihsan. Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, tahukah kamu ihsan? Rasulullah mengatakan tahu. Ihsan an ta'budallah, Anda ibadah kepada Allah ka'annaka tara, seakan-akan Anda melihat Allah. Rasa bersama Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau Anda tidak mampu, yang jelas yang pasti Allah melihat Anda. Anda merasa dilihat oleh Allah atau tidak? Dihina, dicaci maki, tetap produktif. Subhanallah. Saya ke New York, bikin seminar di blok masjid, nggak ngaruh, tetap kita produktif. Ada orang-orang mereka yang asal, gimana supaya tidak bisa masuk Amerika, tetap kita produktif. Itu caranya. Nggak ngaruh. Anda hina, mencaci maki, nggak ngaruh, kita tetap produktif. Fitnah, irdon nas atau ridon nas ghayatun la tutrak. Waridullah ghayatun la tutrak. Fadrik ma la yutrak, watruk ma la yutrak. Saya ulangi lagi. Ridon nas, ridho manusia, supaya orang senang semua. Ghayatun la tudrak. Cita-cita yang tidak akan Anda gapai. Mustahil Anda gapai. Waridullah, dan ridho Allah, ghayatun la tutrak. Ridho Allah adalah cita-cita yang tidak boleh Anda tinggalkan. Harus cari ridho Allah. Fatruk ma la yudrak. Tinggalin yang nggak mungkin digapai. Maksudnya supaya orang senang semua. Tinggalin. Wadrik ma la yudrak. Kejar apapun yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu ridha Allah. Kamu hina, mencaci, tinggalin. Nggak usah pikirkan. Nah, kalau kita kan masukkan hati, kita pikirin, wah, ngapain? Habis. Disitulah orang bertakwa. Kenapa? Rasa bersama Allah. Jadi ihsan itu harus kita pahami benar-benar. Ihsan itu adalah orang yang berbuat baik. Betul terjemahannya orang berbuat baik. Tetapi ihsan sesungguhnya adalah nih pada ayat yang 51 15 sama gitu. Ayat 51 surah Az-Zariyat ya. Dikatakan innahum kanu qabla dzalika muhsin. Ini surah Az-Zariyat ayat 16 ya. Tadi kan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu di dalam surga-surga. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan apapun yang diberikan oleh Allah. Ini gambaran surat Az-Zariyat. Oke, saya buka sekarang supaya bapak-bapak ibu bisa menyaksikan, langsung saya share supaya mantep gitu ya. Ini ya. Ini surat Az-Zariyat. Innal muttaqina fi jannati wa ini orang-orang bertakwa. Gambaran orang bertakwa di mana? Di dalam surga-surga, di dalam taman-taman, di dalamnya ada air-air, mata air. Ini ayat yang keberapa? Ayat yang ke-15. Ya. Dulunya mereka gimana? Kita masuk ayat yang ke-16. Tek, gitu kan? Nah, ini ayat yang ke-16. Ya. Akhirina ma'atum rabbuhum. Mereka mengambil apapun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Innahum, sungguhnya mereka kanu qabla dzalika muhsinin. Lihat terjemahannya. Sungguhnya mereka dulu orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Berbuat baik. Langsung Anda labeling. Pede banget. Overconfident. Percaya dirinya terlaluan. Wah ini gue banget. Oh ini saya nih udah berbuat. Halo, berbuat baik di sini adalah kepada orang yang tidak berbuat baik pada Anda. Yang menurut Anda negatif, jelek, tetap Anda berbuat baik. Itu maksudnya kenapa? Berbuat baik muhsin di sini adalah orang-orang yang rasa bersama Allah. Ini sesuai dengan Ali Imran tadi. Surat Ali Imran. Karena muhsinin di sini konteks ayat tadi adalah menahan amarah, memaafkan. Berarti berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan orang yang Anda tidak suka. Tapi Anda tetap produktif. Yunfik, tetap produktif. Di sini ngukur ketakwaan kita. Jangan sampai kita wafat di dalam kubur baru kita nyesel. Ini dikasih Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Tapi kita abaikan. Kenapa? Karena nafsu, hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini berbahaya sekali. Ini gambaran orang-orang yang muhsin. Subhanallah. Jadi orang-orang muhsin itu apa? Muhsin itu artinya adalah orang yang merasa bersama Allah. Maka dia produktif. Maka disebut dengan orang yang selalu berbuat baik. Kata-kata muhsin bersama Allah dari mana? Dari hadis, namanya hadis Jibril yang tadi. Ngukurnya itu seperti itu.
Kita tuh tidak bisa pakai terjemahan saja. Harus lihat tafsir ayat bil ayat. Menafsirkan ayat dengan ayat. Tafsir hadis, ayat bil hadis. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Yang paling mengerti Al-Quran adalah Al-Quran. Maka, surah Az-Zariyat ini sama dengan surah Al-Imran. Orang dicintai oleh Allah, yaitu Muhsin. Muhsin ini dan dia menghadapi orang dalam keadaan sempit, lapang, dia terproduktif. Dihina orang, dia menahan amarah. Tapi bahkan dia memaafkan. Bukan hanya maafkan, dia tetap berbuat baik pada orang yang nyakitin. Itu gambaran orang bertakwa. Enggak, saya nggak mau. Sorry ya. Sana segedek banget berandai-andai. Bu Dewi, nggak mau saya. Ini apa-apaan? Nggak mau ketemu Bu Dewi. Apa itu orang? Bu Dewi juga, apa itu Arifin? Nggak mau saya. Lah, katanya takwa. Udah puasa kelar, masih pakai baper. Kira-kira gitu. Anda bersama Allahnya, apakah Anda gedek berarti mengikuti nafsu? Subhanallah. Al-Kais mandana nafsa wa amila lima badal maut. Orang yang cerdas, orang pintar, barang siapa yang mampu menguasai nafsunya dan melakukan apapun, mengerjakan apapun sebagai bekal kematian. Dia mikir mati, bekal mati. Semua yang menyebabkan dia senang, akhirat dikejar. Yang menyebabkan rusak, nggak mau saya. Ngerusak saya ini. Nggak mau saya, ini ngerusak saya. Bahaya, saya nggak mau. Ini dosa, ini ngerusak akhirat saya. Dia tinggalin. Dia enggak, yang ngerusak malah kerjain. Kadang-kadang kacau banget. Ini orang-orang, astagfirullah, gimana caranya. Ini gambaran orang yang tidak mempunyai ketakwaan, yaitu merasa bersama Allah. Maka itu ada, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini Al-Quran. Arifin pegang Al-Quran. Saya pegang. Pegang yang benar. Pegang kuat. Itu betul. Itu namanya megang. Bertakwa itu ada rasa. Rasakan Anda bersama Allah. Anda betul-betul merasa bersama Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ketika kita mengukur ketakwaan kita, harus mengukur sejauh mana kita merasa bersama Allah. Ketika kita merasa bersama Allah, sejauh mana kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Ini kadang-kala kita tidak merasa bersama Allah. Kenapa? Karena kita tidak ada rasa. Ya ada Allah benar, tapi tidak merasa bersama Allah. Tidak merasa bersama Allah, ini hilanglah ketakwaan kita. Rasa itu hilang ketakwaan. Kalau bersama Allah, disitulah adanya ketakwaan. Nah, kapan Anda merasa bersama Allah? Maka Anda menundukkan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Buat siapa itu? Buat orang-orang man khafa maqama rabbih. Dia takut hanya Allah. Bukan ngikutin nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia tundukkan keinginannya. Menahan diri apa yang diinginkannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dia dapat surga. Quran udah ngomong jelas, tapi tetap kita abaikan. Nggak mau. Susah. Kapan dia tahu sadar kalau dia wafat? Saya ulangi lagi. Wa man khafa maqama rabbih. Dia takut hanya kepada keagungan Allah. Dia takut Allah. Dia nggak bicara takut pride, harga diri, prestise, tidak ada. Wanahan nafs. Dia tundukkan keinginan dia. Anil hawa. Dia ikuti keinginan Allah, bukan keinginan dirinya. Keinginan Allah maunya begini-begini. Oke, ikutin. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Itulah surga yang akan didapatkan. Subhanallah. Ini surat An-Nazi'at. Anda buka surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at, surat 79 ayat 40, ayat 41 dan seterusnya. An-Nazi'at ini tentang An-Nazi'at itu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Sebaliknya, neraka itu buat siapa? Athar hayat dunia, memprioritaskan kehidupan dunia, memprioritaskan harga diri, memprioritaskan wa man tagha wa athar hayat dunia, dia melampaui batas dan memprioritaskan kehidupan dunia, fa innal jahim raka hiyal ma'wa. Gampang. Jadi di sini hanya dua, Anda ngikutin keinginan Anda atau keinginan Allah. Orang yang bertakwa ngukur ketakwaan kita sejauh mana kita mengikuti keinginan Allah. Sekarang kalau Anda bicara makan minum enak mana, ya semua ingin makan dan minum. Bukan makan minumnya, tapi Anda dibenturkan keinginan Anda dengan keinginan Allah. Anda ikuti keinginan siapa? Itulah takwa. Loh, kalau hanya lapar dan minum, tidak makan dan tidak minum, maka Anda masuk warning, peringatan dari Rasul, banyak di antara umatku yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi ngukur ketakwaan itu seperti itu.
Sejauh mana kita menundukkan keinginan kita dan kita meninggikan keinginan Allah. Semakin kita meninggikan keinginan Allah, semakin kita mengecilkan keinginan kita. Tadi saya berikan analogi. Ketika semakin kita arah kita ke barat, taruhlah saya menuju ke Sumatera Barat, semakin jauh yang titik timur, taruhlah Surabaya, semakin jauh saya dari Surabaya. Semakin saya menuju ke Surabaya, semakin jauh titik namanya ibu kota Sumatera Barat, yaitu Padang. Harus begitu. Semakin kita meninggikan Allah, semakin kita merendahkan diri kita. Semakin kita mengikuti keinginan Allah, semakin menahan hawa nafsu kita. Maka al-kais, orang yang cerdas yang mampu melawan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya. Itu al-kais. Mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Dua, Allah dan hari akhirat. Dan dia melakukan itu sebagai bekal kematiannya. Apapun yang dikerjakan harus menjadi bekal kematiannya. Kenapa? Dia takut. Takut balasan Allah. Khafa maqama rabbih. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut pada Allah dan menawan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia tempatnya di surga. Ataupun neraka, nauzubillah min zalik. Neraka sebaliknya, dia lebih memprioritaskan hawa. Wa amma man tagha, dia ikuti hawa nafsu, terserah saya. Maunya saya begini. Wa atharal hayatad dunya, dia lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Akhirnya apa? Fa innal jahim, dia neraka jahanam, yal ma'wa. Tinggal pilih. Maka mengukur ketakwaan kita sejauh mana kita memprioritaskan, mengagungkan dan membesarkan keinginan Allah daripada keinginan diri kita. Bukti konkret hari-hari ini. Udah 10 hari, 20 hari, udah 20 hari kita tidak makan, tidak minum. Sekarang ditambah lagi tidak tidur. Kenapa? Lailatul Qadar i'tikaf. Kalau bicara keinginan, saya maunya di rumah. Tidur, kasih, kayak kasur, tenang. Ini enggak di masjid. Terkantung kau tuh baca Quran, baru tidur sejam, bangun lagi, ya Allah. Sholat lagi, sholat malam, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat witir, baca Quran. Masya Allah. Tadi malam kita sudah mulai di Masjid PU, di Patimura. Loh kalau keinginan, capek banget. Itulah. Ini sesungguhnya jangan kita terjebak dalam pendekatan seremonial formalistik. Bukan hanya pendekatan ikut-ikutan doang. Yang penting begini. Ikut Allah maunya seperti apa. Nah ini kebanyakan kita lupa. Tujuan daripada i'tikaf menunjukkan saya lebih cinta Allah daripada rumah saya. Saya lebih cinta kepada Allah daripada cinta tubuh saya sendiri. Dahsyat ini. Dahsyat. Sangat dahsyat. Kenapa? Karena Allah SWT harus di atas kepala kita. Jangan kita menunjukkan saya lebih cinta pada diri saya daripada Allah. Saya maunya begini, saya maunya begini. Ini menunjukkan kecintaan, ujian cinta. Apakah Anda cinta Anda? Udah di rumah. Malas kita ke masjid. Ini i'tikaf. Subhanallah. Sampai Rasulullah SAW mengajak kepada orang-orang beriman semua untuk datang ke masjid, sampai istri-istrinya pun dibawa. Tunduk pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Namanya Islam. Orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah namanya Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali Anda wafat kecuali dalam keadaan tunduk kepada Allah. Muslim. Muslim. Illa wa antum muslimun. Kan redaksinya, ya alladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ini pasti hafal itu. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai Anda wafat tapi dalam keadaan menolak aturan Allah. Tunduk pada Allah, apapun yang disuruh Allah. Yes, yes, yes. Tunduk pada Allah. Muslim illa wa antum muslim. Muslim itu orang yang tunduk pasrah. Islamun al-khudu' wal anqiyat. Islam artinya tunduk dan pasrah. Muslim adalah orangnya, tunduk dan pasrah. Muslim adalah orang, Muslim adalah orangnya. Hai orang beriman, rasakan Anda betul-betul memuji Allah, mengagungkan Allah, ikut aturan Allah. Jangan sampai mati Anda tidak mengikuti aturan Allah. Nah, kira-kira gitulah bahasanya. Jangan sampai mati Anda tidak pasrah tunduk kepada Allah, tidak berserah diri. Tunduk, berserah diri sama saja. Betapa banyak orang sombong, biarin. Berarti Anda kapan sandarnya? Ketika sakaratul maut atau ketika Anda wafat baru. Kenapa aku tidak dulu? Ingat kisahnya Fir'aun. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'uhum Fir'aun warjunud. Ini lautan. Bani Israel kejar-kejar oleh Fir'aun. Akhirnya diselamatkanlah Bani Israel. Jawazna, dan kami selamatkan. Bani Israel al-bahr. Terjun lautan begitu dahsyat ombak.
potong dengan tongkat Nabi Muhammad, tongkat Nabi Musa alaihissalam, lewat jawazan, dilewatin, diselamatkan. Fa'atba'uhum, di belakang mereka Bani Israel itu adalah Fir'aun wa junudi, pimpinannya yaitu Fir'aun dengan bala-bala tentaranya, pasukannya. Baghyan, karena merasa hebat, dia akan menzolimi. Wa'aduan, ada rasa permusuhan. Dia ikuti nafsunya. Hatta sampai idza adrakal gharq, sampai ditenggelamkan, mereka ditenggelamkan. Qala amantu, Fir'aun mengatakan aku baru beriman. Annahu, kalau kita kan la ilaha illallah, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Kalau kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tidak ada Tuhan yang kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Itu Allah maksudnya. Karena Bani Israel sudah mengikuti Nabi Musa dan Harun. Jadi Nabi Fir'aun itu amantu, aku percaya. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Bani Israel. Saking sombongnya, tidak mengucapkan Allah, saking sombongnya. Bukan amantu annahu la ilaha illallah, amantu annahu la ilaha illallah, enggak begitu. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Bani Israel. Saking sombong. Ini surat Yunus. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya share. Kita mengerti betapa jangan sampai kita wafat baru kita oh iya ya, tunduk. Ya. Ini kisah. Jadi ketika Allah menyelamatkan Bani Israel melintasi laut, di belakangnya ada Fir'aun dan bala tentaranya ngikutin untuk dibantai semua. Sebenarnya baghyan wa adwan, dia rasa benci, bermusuhan untuk menindas. Adwan itu ada aduan, kalimatnya adu, musuh. Ada permusuhan, rasa permusuhan yang luar biasa, dengkinya kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Sehingga hatta idza adrakal gharaq, ketika Fir'aun sudah tenggelam nih, baru dia mengatakan aku percaya. Amantu ini aku percaya, beriman. Annahu, bahwa dia la ilaha illallah, kalau kita kan la ilaha illallah. Enggak, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel, saking sombongnya. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Enggak mau nyebut Allah, saking angkuh dan sombongnya di dalam hatinya. Enggak ada cahaya Allah, enggak mau mengakui. Lihat kata-katanya. Wa ana minal muslimin. Baru dia pasrah tunduk. Aku termasuk orang-orang yang pasrah tunduk pada Allah. Terlambat. Subhanallah. Ini penting sekali Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengukur ketakwaan itu ilmu yang penting, sangat penting untuk mengukur kita ini sampai di mana saya ini puasa saya. Sejauh mana Anda mendekatkan diri Anda kepada Allah Azza. Sejauh mana kita dekat bersama Allah. Kalau Anda bersama Allah, kan tadi ada 3 gang, ya kan? Gang 1, gang 2, gang 3. Si fulan masuk gang 1, di sini dicaci maki, wah direspon. Apa lo? Wah, lu jual, gua beli, weh. Kebakar dari ujung rambut ke ujung kaki, kebakar semua. Masuk si fulan masuk gang yang sama, gangnya sama semua nih ya. Si A, si B, si C. Si B masuk gang, wah, di sini caci maki, wah, sedih. Ada rasa dendam, ada marah. Marahnya digari keluar dalam hati, dendam, hasad, dengki. Yang satu lagi, dia masuk gang itu, di sini caci maki, dia tenang, ada Allah, ada Allah. Ada akhirat, di dunia kecil ada akhirat, saya harus masuk mendapatkan ridha Allah, ridha Subhan. Itulah yang bertakwa. Ente yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Potret diri Anda dengan Al-Imran 133, 134 itu. Bahasa yang lain, orang bersama Allah nikmatnya luar biasa. Dia bisa melihat sesuatu, banyak hal yang bisa dilihat karena dia di peak, di gunung, di puncak gunung. Sementara orang yang marah-marah tadi, dia di bawah gunung, di kaki gunung. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Masih ada berapa menit lagi? Sekitar nggak kerasa ya, totalnya sudah tinggal 10 menit lagi. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya buka untuk pertanyaan. Ini baru 1 ayat ya. Belum ayat-ayat yang lain mengukur ketakwaan kita. Coba rasakan, kalau Anda dekat dengan Allah, Anda benci nggak? Oh ya,
karena ada cahaya Allah. Udah nggak kelihatan lagi. Dosa itu disebut zulumat. Zulumat itu kegelapan. Maksiat apapun namanya kezoliman. Maksiat apapun, ini kuntu minaz zalimin, aku betul-betul menzalimi diri, aku berbuat kesalahan. Zalim itu maksiat. Dan ingat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku salah, ya Allah. Aku salah. Kau maha suci. Ini semua kesengsaraan karena aku. Ini kesengsaraan karena aku. Ini Nabi siapa? Nabi Yunus. Ada 3 kegelapan. Kegelapan malam. Kegelapan di dalamnya lautan. Lautan berkilometer. Gelap. Di dalam kegelapan perut ikan paus. Tapi ada cahaya Allah, kegelapan itu hilang. Jadi kalau yang masih menggerutu itu tidak ada cahaya Allah, maka itu dapat cahaya Allah susah dengan puasa, dengan menahan emosi, menahan hawa nafsu kita tahan. Kita di malam ngantuk banget, harus bertahan. Ngantuk kalau jadi makmum mah enak, kepala jatuh. Kalau jadi imam, wow, bacanya bisa asal-asal. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mari kita belajar untuk mendapatkan ketakwaan. Masih ada 10 hari lagi, insya Allah kita rasa bersama Allah. Subhanallah. Disinilah kita akan bersih ketika ada Allah di dalam hati kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan yang mau bicara atau bertanya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute Bu Dewi. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf tadi ada interupsi di video call sama cucu jadi agak norak. Maaf Pak Ustadz. Terus Masya Allah ini cukup ini ya Pak Ustadz, menenangkan hati ya, apalagi kalau kita lagi bulan Ramadan tuh ada aja gitu cobaannya hal-hal kecil gitu ya Pak Ustadz ya, yang insya Allah jangan sampai mengurangi dari ibadah itu ibadah puasa kita sendiri. Dan saya rasa dengan di bulan Ramadan ini kita menambah yaitu tadi Pak Ustadz ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari sejak awal Pak Ustadz sudah memberikan kajian dengan judulnya paradigma takwa ya Pak ya. Jadi memang takwa ini selalu di-highlight sama Pak Ustadz sejak tahun lalu Pak. Jadi insya Allah hatam nih, insya Allah gitu. Tapi memang dalam kenyataannya ujian itu kan beda-beda ya Pak. Kita nggak pernah bisa menyamakan ujian yang si A dengan yang si B, itu nggak pernah sama gitu. Jadi setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing, dan kita nggak bisa judging bahwa ujian saya lebih berat daripada yang lain gitu. Jadi mungkin saya ingin minta aja Pak, mungkin ada doa atau zikir gitu ya, apalagi di bulan Ramadan itu ngeliat anak satu, gue seperti astagfirullahaladzim, saya cuma bisa astagfirullahaladzim. Apakah kalau boleh nih Pak dikasih gitu ada satu zikiran yang mungkin bisa menambahkan kita selain menjadi sabar, juga menambahkan pahala kita di bulan Ramadan ini, karena kan pahala 1000 bulan nih Pak, insya Allah dilipat gandakan semuanya. Gitu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, silakan Pak Ustadz. Sebenarnya zikiran itu apa saja zikiran itu bisa membesarkan hati, membersihkan hati, memberikan cahaya. Tapi masalahnya berzikir itu cuma lidah doang, ini jadi masalah. Kita itu nggak usah bicara agama, bicara zikir, bicara apa? Bicara dunia aja lah. Bicara dunia aja nggak pakai ilmu nggak dapat kita. Orang punya uang itu karena dia punya ilmu, kira-kira gitu. Ya kalau ilmu pas-pasan ya ente punya ilmu, tahu ilmunya kanan kiri, ya udah jadi tukang parkir, kanan kiri lurus kanan. Seorang dokter ilmu banyak, maka income pun berbeda. Sama dalam menuntut ilmu, kalau kita beribadah zikir dengan ilmu, dan yang satu lagi zikir tanpa ilmu. Tadi saya mukadimah dengan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam hati memang semua pujian, tidak ada setitik pujian milik aku. Jadi orang tawadhu. Jadi orang tawadhu. Memang hidup itu membesarkan mengagungkan Allah. Hidup itu membesarkan hidup itu membesarkan Allah. Tapi realitanya dengan harta inilah aku kaya, dengan kecantikan inilah aku cantik, dengan kegagalan inilah aku kuat, dengan jabatan inilah aku pejabat, dengan apapun. Sampai pun level ustadz, dakwah membesarkan inilah aku. Fotonya di mana-mana tebar pesona.
Judulnya ikutlah kajian, ikutlah iya, tapi di dalamnya tanpa disadari ada membesarkan dirinya. Nauzubillah min zalik. Itu hati itu paling berat. Maka itu pertanyaan Ibu Dewi itu berat sebetulnya. Supaya hati kita bersih, hanya Allah itu berat. Maka dialog ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ibu, kepada Jibril, "Hai Jibril, ajarkan aku tentang keikhlasan." Keikhlasan. Jibril pun mentok ilmunya. Sebentar ya Rasulullah, aku tanya pada Allah Rabbi Azza wa Jalla. Ya Rabb, aku mau bertanya karena Rasul utusan karena Muhammad SAW bertanya tentang ikhlas. Apakah ikhlas? Terangkan. Allah SWT mengatakan kau tidak akan bisa tahu. Ada dua hal. Orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang pilihan aku. Orang-orang pilihan. Yang kedua, aku hanya meletakkan keikhlasan di dalam hati yang aku pilih. Yang kedua, perasaan. Jadi Anda ikhlas, itu orang pilihan Allah. Mau masuk pilihan Allah atau tidak, ya masing-masing. Nyesalnya kapan? Ketika kita sudah wafat. Saya tanya sekarang Bapak Ibu cinta Allah SWT. Ini saya belum bicara doanya. Dulu, raja siapapun yang paling terkenal. Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Aku Tuhan. Kurang apa lagi? Harun. Harta banyak. Ini aku kaya. Namrud. Pemimpin-pemimpin, raja-raja terdahulu sekarang di mana? Debu di bawah tanah. Mereka menyesali apa yang dulu, kenapa bicara harga diri, harga diri. Tidak ada harga diri. Adanya harga Allah. Izzatullah. Anda mulia kalau Anda mengagungkan Allah. Anda tidak mulia, maka Anda sendiri yang susah. Maka kesusahan kita karena apa? Karena kesombongan kita, keangkuhan kita. Barusan setelah kajian tadi saya ambil ngisi ngaji, saya nasihatkan, namanya anak muda, hari, kalau kamu menzalimi orang, sama saja Anda meludah kepada langit segitu. Karena itu akan baik lagi pada diri Anda. Rendahkan dirilah. Hidup itu membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Enggak mungkin dua-duanya bareng. Anda ke timur, semakin dekat dengan timur dan semakin dekat dengan barat itu mustahil. Saya ke Jawa Timur, ke Surabaya, semakin dekat dengan Jakarta, apalagi semakin dekat dengan Padang, itu mustahil. Maka membersihkan jiwa adalah tidak membesarkan diri kita. Banyak doanya, banyak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, kuatkan jiwa kami, jiwa takwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkan jiwa kami. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kami kecuali Engkau. Anta waliyuha wa maulaha. Aduh Ustaz, nggak usah susah-susah. Kesusahan yang gampang apa yang gampang? Oh, yang gampang. Anda pasti hafal. Nggak mungkin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tidak ada yang aku besarkan selain Allah. Maka di dalam waktu yang bersamaan Anda kecilkan diri Anda. Berarti bersihlah jiwa kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai logical thinking aktifkan. Jangan hanya lisan la, cuma lisan doang. Ya nggak dapat ilmu. Zikir itu harus aktif akal kita. Bersihkan hati kita. Subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, maha suci Engkau. Nggak ada setitik pun kesalahan. Aku banyak salah. Aku banyak. Itulah ketika kita mensucikan Allah, mengotori diri kita, aku banyak salah. Begitu. Bukan aku benar, kamu salah, Gimana? Wa bihamdihi. Pujian milik Engkau. Hamd, alhamd. Milik Engkau. Aku nggak punya. Subhanallahil azim. Maha suci Engkau dan Engkau maha agung. Nggak ada setitik pun kesalahan bagi Engkau. Dan Engkau maha agung. Aku banyak salah dan aku maha kecil, maha kerdil, maha mahina. Begitu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampun ya Allah, aku kembali kepada Engkau.
Anda baca ini 100 kali, nanti nggak ada nandingin Anda ketika di akhirat. Dosa sebanyak buih di lautan dihilangkan. Tapi zikiran yang berkualitas. Subhanallah. Saya sudah kumpulkan zikiran-zikiran singkat. Tadi malam sudah dibagikan di Masjid PU, udah di print. Ya. Jadi pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma atik riqabana wa riqaba, dan seterusnya. Sudah saya susun, sudah bentuknya PDF, sudah saya print, sudah saya bagikan di Masjid PU. Nanti saya bagiin deh, ya. Nanti saya bagiin, habis ini saya kasih bentuk PDF. Tapi itu harus berpikir. Ada nanti zikiran subhanallah, gabungan 2 hadis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, sebanyak mungkin. Nanti saya mimpi zikir berjemaah. Misalkan yang mau ikut oke, mau 2 orang 3 orang oke, mau 100 orang oke, gitu kan. Nanti sejak salat asar, habis sholat asar, langsung zikir sampai maghrib. Boleh, Pak. Ya. Insya Allah hari Jumat, karena waktu yang sangat mustajab nih, depan kita ada hari Jumat, sangat-sangat mustajab. Kalau malam hari mustajab seperti malam akhir kita tahu. Tapi kalau siang hari, dalam 1 minggu yang paling dahsyat mustajabnya adalah Jumat petang. Dan insya Allah kita akan lakukan itu. Ya. Kita mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Nanti saya kasih PDF-nya di WA grup UAJ. Ya. Itu hanya untuk WA grup informasi aja. Terima kasih, Bu Dewi. Ada lagi pertanyaan? Kalau boleh, Pak, nanti saya juga boleh saya share ke teman-teman saya. Itu yang PDF dari Bapak. Insya Allah bermanfaat, jadi amal jariah buat kita semua, juga buat Bapak dan keluarga. Alhamdulillah. Memang tadi benar kata Bapak ya, Pak, bahwa ikhlas itu adalah rahasia Allah pada umatnya, dan itu nggak bisa didescribe even sama malaikat Jibril, Masya Allah. Jadi itu alangkah bahagianya ya, Pak ya, kalau kita sampai mendapatkan rasa ikhlas itu, seikhlas-ikhlasnya. Masya Allah, itu luar biasa sekali hadiah dari Allah, dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita mendapatkannya ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ibu-ibu juga sudah mau persiapan untuk buka puasa. Saya mohon Pak Ustadz untuk menutup Pak kajian kita hari ini, karena belum ada pertanyaan, kayaknya sudah jelas semuanya. Jadi untuk waktu dan untuk menutup acara, silakan saya berikan kepada Pak Ustadz. Kapan-kapan nanti kalau kita bahas tentang keikhlasan itu susah ya, maka bahasa Arab di Al-Quran surat Yusuf ada kalimat mukhlas, ada kalimat mukhlis. Ada mukhlas itu orang pilihan Allah yang ikhlas luar biasa, dia dipilih oleh Allah. Allah, dan itu orang-orang itu tidak bisa disentuh oleh syaitan, susah. Karena dia betul-betul karena Allah. Dihina, dicaci maki, dipuji nggak ngaruh, puja nggak ngaruh, hinaan nggak ngaruh, mau dipuji nggak ngaruh. Allah. Mudah-mudahan kita sampai level itu, kita berusaha. Maka kita tidak makan, tidak minum, itu menahan nafsu kita. Jangan sampai kita nggak makan, nggak minum, tapi siapa lu? Gua. Jangan. Rugi nanti ya, jangan sampai. Aduh, rugi banget. Jangan sampai kita ruginya seperti Fir'aun. Udah sakaratul maut, udah mati, baru sadar nih. Aku tunduk, pasrah pada Allah. Yang tadi surat Yunus ayat 90, jangan tunduknya sekarang, jangan sampai mati dulu ya. Kita doa mudah-mudahan yang ada di grup ini partisipan yang dapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
نسألك يا الله بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami, ya Allah. Kepada umat Nabi Muhammad SAW, rahmat yang luas. Mereka yang berperang di jalan Engkau, ya Allah, di Palestina dan dimanapun berada, ya Allah, kuatkanlah. Engkau kami ingin mati berperang tapi tidak. Berikanlah kami kematian, yaitu kematian mati syahid, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari-hari yang sangat mahal ini, Engkau tempa kami dengan ibadah pagi, siang, sore, malam. Hanya untuk merasa kebersamaan dengan Engkau. Jadikanlah kami semua yang ada di sini dalam Zoom ini, ya Allah, yang mengikuti kajian ini, hamba-hamba Engkau yang Engkau pilih, merasakan kebersamaan dengan Engkau, ya Allah. Jadikanlah kami yang mengikuti kajian ini, hamba-hamba Engkau yang Engkau pilih, itu orang-orang yang selalu ikhlas, pasrah dan tunduk kepada Engkau. Berikanlah nur Engkau dalam hati anak-anak kami. Jadikanlah diri kami, anak-anak kami, keturunan kami, hamba-hamba Engkau yang saleh. Jadikanlah diri kami orang-orang yang mampu menahan nafsu kami, mampu menahan amarah kami, dan membesarkan Engkau, ya Allah. Mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, dan merendahkan diri kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Masukkanlah kami dalam surgamu di dunia ini, yaitu bersama hamba-hamba Engkau yang saleh, yang mempunyai jiwa yang mutmainnah. Dan kami pasti akan meninggalkan dunia ini, ya Allah, dan kami menghadap Engkau. Satukanlah kami bersama hamba-hamba Engkau yang saleh dalam surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.